Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Adiani, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan review buku sejarah Sumatera untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi sejarah. Baik, untuk yang pertama terkait dengan review buku sejarah Sumatera ini, dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai yang pertama identitas buku, yang kedua mengenai profil penulis, isi buku, kemudian yang keempat hal menarik dalam buku, dan terakhir adalah penilaian buku. Nah, pertama mengenai dari identitas buku, buku sejarah Sumatera ini atau The History of Sumatra ditulis oleh William Marsden dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh Sutrisno dalam bahasa Indonesia, dan kebetulan buku yang saya punya itu adalah buku yang terbit pada edisi 2022. Kemudian buku Sejarah Sumatera itu diterbitkan oleh penerbit Indoliterasi dengan jumlah halaman 4 plus 716 halaman dengan ukuran 15 kali 23 cm. Untuk nomor ISBN-nya 9786020869933. Yang kedua mengenai profil penulis. William Marsden merupakan seorang orientalis, linguis, numismatis, dan perintis dalam studi ilmiah di Indonesia. Marsden merupakan seorang anak dari pedagang Dublin di usianya yang ke-16 tahun, yaitu pada 1771 Marsden itu dikirim ke Sumatera untuk berdinas, lebih tepatnya itu di Bengkulu. Nah, selama masa dinasnya itu Marsden menghabiskan waktunya untuk berdinas sekaligus melakukan pengamatan yang detail terhadap hal-hal yang ada di Sumatera, baik dari masyarakat, keadaan geografis, alam, sumber daya alam, kemudian keadaan sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah berpulangnya Marsden ke Inggris, yaitu pada 1779, Marsden itu menulis buku mengenai sejarah Sumatera yang diterbitkan pada 1782 dengan judul The History of Sumatra. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai isi buku, isi bukunya sendiri itu tersusun atas 23 bab dengan judul utama pada tiap babnya seperti yang tertera pada PowerPoint ini. Nah, bisa dilihat ya mengenai judul-judul yang berbeda pada tiap babnya. Dalam 23 bab ini memuat keseluruhan yang ada di Sumatera, penyusun dari Sumatera itu sendiri. Nah, kemudian secara ringkasan buku sendiri dapat ditarik kesimpulan dari isi 23 buku bab itu memuat mengenai yang pertama adalah keadaan geografis dari Sumatera, yaitu Sumatera berada di garis khatulistiwa, memiliki 2 musim dengan sumber daya alam yang beragam dan fenomena alam yang beragam pula. Nah, dalam PowerPoint tertulis
bahwa terdapat beberapa literatur yang ditulis oleh para penjelajah berkaitan dengan Pulau Sumatera ditinjau dari letak maupun nama pulau yang berbeda, diantaranya adalah Negeri Opir, Java Minor, Taprobana, Sumatera, dan beberapa sebutan lain. Jadi pada masa lampau Sumatera sendiri memiliki beragam nama seperti itu, beragam sebutan seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa sebagai wilayah yang dilalui garis khatulistiwa, tentunya wilayah Sumatera memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Nah, contohnya sendiri adalah banyaknya jenis buah-buahan, banyaknya jenis bunga, hewan, reptil, obat, maupun rempah-rempah yang tentunya sudah teruji khasiatnya seperti itu. Kemudian sebagian di wilayah Sumatera itu merupakan garis pantai yang luas. Nah, maka dari itu masyarakat pada zaman itu tuh menumpu pada sektor perdagangan seperti itu. Jadi kebanyakan masyarakat itu berdagang dan komoditas utamanya itu dari tanaman itu lada, kemudian disusul dengan tanaman-tanaman lain seperti pala, cengkeh, kamper, rotan, kapas, pinang, dan lain sebagainya. Kemudian dari komoditas hasil alam itu hasil pertambangan ya, seperti contohnya emas. Jadi emas pada masa ini juga sudah dilakukan penambangan seperti itu, dan pada daerah-daerah yang dikuasai oleh Inggris, penambangan itu dilakukan dengan skala yang lebih besar dengan cara yang lebih lebih modern daripada masyarakat lokalnya pada saat itu. Nah, tapi untuk perdagangan emas ini sendiri yang dilakukan oleh Inggris itu apabila dilakukan perdagangan ke Eropa akan merugi dikarenakan banyaknya biaya tambahan untuk perdagangan emas ini. Nah, kemudian untuk komoditas alam lainnya itu ada juga timah, tembaga, besi, belerang, terus sarang burung, dan masih banyak lagi. Nah, untuk komoditas pada tiap daerahnya sendiri, tiap wilayah, tiap daerah, tiap bagian wilayahnya itu berbeda-beda berkaitan dengan kondisi alam yang ada di daerah tersebut. Kemudian masyarakat Sumatera memiliki pekerjaan pertanian, ladang, dan juga perkebunan. Jadi pada masa ini masyarakatnya itu sudah selain berdagang juga melakukan pertanian, terus juga ladang dan perkebunan. Nah, kebanyakan dari masyarakatnya sendiri itu selain menanam padi sawah, juga menanam padi gugu yang cara penanamannya itu dilakukan dengan membuka lahan hutan terlebih dahulu untuk kemudian menanam padi gugu, karena kesuburan tanah Sumatera yang tidak terlalu tinggi ini menyebabkan masyarakatnya itu harus memanfaatkan wilayah hutan sebagai ladang. Nah, untuk sektor utama dari masyarakatnya sendiri itu bertumbuh pada padi, pertanian padi. Tapi untuk hal-hal lain seperti kelapa, pinang, bambu, tebu, aren, kemudian umbi-umbian, polong-polongan, jagung, terus juga karet rambat, seperti itu juga dibudidayakan oleh masyarakat Sumatera guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun sebagai mata pencaharian penduduk. Kemudian masyarakatnya sebelum kedatangan bangsa Eropa, itu masyarakatnya hidup mengandalkan alam yang ada di Sumatera. Jadi
bangunan, perabot, terus juga makanan itu diambil dari alam. Masyarakatnya itu memanfaatkan alam dengan baik seperti itu. Jadi, dan karena masyarakatnya itu tidak memiliki pantangan dalam makanan khususnya, itu mereka mengambil makanan langsung dari alam. Jadi benar-benar memanfaatkan hal-hal yang ada di alam. Kemudian setelah berkembangnya kedatangan bangsa Eropa itu mulai masuk perabotan dari daerah Timur Tengah seperti itu, dan tapi dengan apa ya, standar yang atau kualitas yang rendah, tapi bagi masyarakat Sumatera itu dianggap sangat mewah pada saat itu. Nah, kemudian masyarakatnya sendiri memiliki kebiasaan mengunyah sirih, terutama di daerah pedalaman. Memiliki penduduk yang beragam, penduduknya sendiri terbagi atas wilayah pesisir yang beragama Islam dan wilayah pedalaman yang menyembah berhala. Kemudian masyarakat atau penduduk dari Sumatera sendiri itu tersusun atas Melayu, bangsa Aceh maupun bangsa Rejang. Nah, terbaginya bangsa Rejang atau berapa suku itu didasarkan atas nenek moyang, seperti itu. Pada pengelompokan masyarakat sendiri, perbedaan antara bangsa Melayu dengan bangsa Sumatera lain itu terdapat pada karakteristik fisik dan pola pikirnya. Karakteristik masyarakat asli itu dominannya bersifat buruk, namun secara umum masyarakat masih sangat kental dengan ajaran budaya setempat yang tercermin dari pakaian, adat kikir gigi, dan aksesoris. Masyarakatnya menganggap bahasa Melayu itu sebagai bahasa asli Semenanjung Melayu dan menjadikan bahasa Melayu itu menjadi bahasa sehari-hari. Meskipun demikian, di wilayah pedalaman sendiri, bahasa yang digunakan itu berbeda. Aksara tulisnya juga unik-unik seperti itu. Kemudian pada masa ini di wilayah Sumatera itu masih menggunakan adat sebagai hukum, dan adat sebagai hukum itu lebih mengutamakan rasa kebermanfaatan dan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Nah, pada hukum adat telah dijelaskan adat berdasarkan kegiatan bersangkutan, dan antara kegiatan penyelewengan yang satu dengan penyelewengan yang lain, jadi berbeda kasus, berbeda pula cara penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, terdapat banyak sengketa terkait dengan hukum dalam pernikahan yang menyebabkan perubahan sejumlah adat pernikahan di Sumatera pada saat itu. Nah, kemudian di wilayah Lampung, masyarakatnya itu hidup secara merdeka, bebas, dan hidup dalam sistem pemerintahan bergelar pangeran. Nah, meskipun demikian, di wilayah Lampung ini, masyarakatnya itu masih mempunyai mempunyai kepercayaan terhadap gagasan tahayul. Kemudian di wilayah pedalaman Kerinci atau disebut juga Lembah Kerinci terletak di balik rangkaian gunung-gunung tinggi dan hampir tidak diketahui oleh bangsa Eropa. Memiliki karakteristik penduduk berperawakan lebih pendek dari orang Melayu dan memiliki garis wajah yang lebih tegas. Untuk orang-orang
atau masyarakat yang ada di pedalaman Kerinci ini mempunyai sikap ramah namun mudah iri terhadap orang asing. Masyarakatnya tinggal secara berkelompok, terdiri atas beberapa keluarga. Nah, kemudian pada buku ini juga dijelaskan mengenai Kerajaan Minangkabau ya, mencakup Pulau Sumatera secara keseluruhan pada masa kuno. Asal mula orang Melayu disebut sebagai migrasi dari Sumatera yang ditulis pada buku Melayu yang terkenal. Untuk agama masyarakat saat itu tidak terlalu jelas, namun dalam perubahan pemeluk agama Islam terdapat perubahan pemeluk agama Islam pada masa ini. Kemudian juga dari kesusastraannya sendiri itu bentuknya itu transkrip dan terjemahannya itu Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa ini itu masyarakatnya itu memeluk Islam. Nah, pemerintahan yang digunakan sendiri berbentuk feodal dan masyarakatnya itu sangat terampil dalam kerajinan emas maupun perak. Kemudian untuk pulau-pulau yang terletak di barat Sumatera merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan Pulau Sumatera. Nah, pulau-pulau tersebut dihuni oleh beragam ras yang masih serumpun dengan masyarakat pedalaman Sumatera. Dan untuk wilayah pulau-pulau terpencil ini, masyarakatnya masih menjaga adat istiadatnya benar-benar masih utuh dan tidak mengalami perubahan karena memang sangat dijaga untuk keaslian dan keterjamahan dari budaya luar seperti itu. Nah, mengenai hal yang menarik pada buku ini itu ada 3. Yang pertama kondisi masyarakat. Nah, kondisi masyarakat pada buku historiografi sejarah Sumatera ini dikupas dengan sangat menarik, menggunakan data-data yang ada, menggunakan hasil pengamatan yang ada, itu menjelaskan kondisi masyarakat baik secara budaya, sosial masyarakat, terus juga keadaan yang sehari-hari dialami oleh masyarakat. Jadi dalam buku ini itu menjelaskan secara menyeluruh seperti itu. Kemudian hal menarik lainnya itu terdapat pada hukum adat. Jadi pada hukum adat wilayah Sumatera di buku sejarah Sumatera ini terperinci. Jadi Marsden itu menjelaskan dengan sangat rinci, menunjukkan mengenai hukum adat yang ada, dan itu sangat menarik karena antara hukum adat yang satu dengan yang lain itu berbeda, dan apabila ada kasus yang terjadi itu penyelesaiannya itu dapat digunakan dengan hukum adat tersebut, namun juga bisa secara lebih fleksibel untuk penyelesaian masalah seperti itu karena menggunakan sistem yang mufakat seperti itu. Hukum adat juga menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera pada masa itu sudah berkembang, sudah lebih maju karena dapat menyusun hukum adat yang begitu detail antara satu kasus dengan kasus yang lain itu memiliki perbedaan penyelesaian. Itu merupakan salah satu kemajuan masyarakat Sumatera pada saat itu. Kemudian yang terakhir, hal menarik pada buku ini yaitu ekspedisi wilayah terpencil. Dalam bab akhir itu Marsden menjelaskan karakteristik dan masyarakat Sumatera, terkhususnya di daerah-daerah terpencil, itu dengan cara yang sangat menarik. Marsden itu menjelaskan dan menuliskan dengan cara seperti bercerita, seperti kita membaca dongeng. Jadi saat kita membaca buku tersebut, kita seperti membaca dongeng, bukan seperti membaca sebuah buku sejarah yang berat seperti itu. Jadi
Sangat menarik, buku ini mengemas sejarah yang begitu padat dengan bahasa yang santai dan terkesan sebuah cerita seperti itu. Nah, kemudian pada penilaian buku ada kelebihan dan ada kekurangan dari buku. Untuk kelebihan buku sendiri, yang pertama memuat banyak data. Marsden dalam menulis buku sejarah Sumatera menulis buku ini dengan mencantumkan banyak data dan memberikan informasi yang detail terhadap pembahasan-pembahasan yang dibuatnya. Kemudian deskripsinya sangat lengkap. Nah, selain memiliki data yang banyak, memiliki sumber yang banyak, deskripsinya itu sangat lengkap. Bahkan untuk satu bab saja di dalamnya tersusun atas beberapa subbab yang itu tuh mendukung pembahasan dari judul bab utama seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam kepenulisan ini tuh sangat mudah dipahami meskipun ini merupakan buku translatean seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, buku ini didukung dengan visualisasi foto. Pada beberapa bagian, visualisasi foto ini dilakukan oleh Marsden dalam buku Sejarah Sumatera. Tentunya melalui visualisasi foto itu dimaksudkan untuk mendukung deskripsi dari pembahasan yang dilakukan. Nah, kemudian untuk kekurangan dari buku sendiri, deskripsi yang terlalu banyak itu terkesan bertele-tele karena kadangkala kita membaca untuk deskripsinya saja itu memerlukan waktu yang lama karena untuk mendeskripsikan sesuatu, Marsden itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun terkesan panjang dan bertele-tele untuk satu pembahasan saja. Kemudian buku ini merupakan buku yang ditulis berdasarkan sudut pandang seorang Inggris. Jadi kita hanya melihat satu sudut pandang di sini untuk buku Sejarah Sumatera, yaitu sudut pandang dari seorang Marsden yang bertugas di Sumatera. Nah, mungkin ini penilaian dari buku terkait dengan review buku historis Indonesia Sejarah Sumatera. Baik, untuk selanjutnya, karena sudah selesai untuk presentasi, maka untuk sesi tanya-jawab, nanti bisa teman-teman untuk bertanya atau memberikan saran, kritik, ataupun sanggahan terkait dengan presentasi review buku Sejarah Sumatera ini di kolom komentar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.